Halo, selamat siang semuanya. Senang teman-teman bisa bergabung ya di ngobrol-ngobrol kita siang ini. Jadi sambil selesai makan siang, kita nambah-nambah ilmu nih, kita diskusi tukar pikiran. Gitu ya Mbak Betul, Franda. diskusi santai ya Mbak, cuman hari ini diskusi santai akan lebih berbobot gitu ya. Oke, nah hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai strategi investasi makin isi bersama Star AM. Makin isi itu makin mudah gitu ya. Dimana biasanya kita tuh bingung gitu loh, para investors atau para orang awam tuh bingung gimana caranya atau gimana cara saya memulai investasi gitu ya. Punya uangnya tapi nggak bisa harus apa, harus melakukan apa gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dari pakarnya nih, Mbak Armi. Nah, mungkin sebelumnya Mbak Armi boleh jelasin dulu kali ya tentang Star Asset Management. Mungkin ada para investor atau teman-teman yang belum tahu apa itu Star Asset Management, produk apa aja, sekarang AUM-nya sudah berapa, sudah lama berdiri di pasar modal itu sudah dari berapa lama, kancah pasar modal gitu. Silakan Mbak Armi. Ya, terima kasih Mbak Franda. Selamat Ya, siang teman-teman semuanya. Jadi sebelum nanti aku mau jelasin, aku mau cerita dulu mengenai perkenalan dulu ya. Saya tuh bernamanya Armi Avianti. Posisi saya di Star AM itu sekarang pegang sebagai head upper sales. Nah, teman-teman pasti tanya nih, Star AM gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar ya. Jadi Star AM itu merupakan perusahaan yang bergerak di pasar modal atau tepatnya manajer investasi. Jadi Star itu singkatan dari PT Surya Timur Alam Raya Asset Management. Jadi disingkat tuh Star AM gitu. Jadi kadang-kadang suka bingung kan, Star AM, tapi tiba-tiba cari di beberapa mungkin data gitu, apa ternyata namanya tuh Surya Timur Alam Raya. Oke, jadi Star AM ini memiliki parent company yaitu PT Aldira Cita Sekuritas. Jadi dia sudah berdiri sejak Mei tahun 2005. Nah, saat ini total dana kelolaan dari Star AM itu hampir mencapai 14 triliun. Dan saat ini Star AM itu dikomandoi atau sebagai CEO adalah Ibu Rita Varianti. Kemudian sebagai direktur itu Pak Inenga Sukerja dan Pak Heryadi Indra Kusuma. Kemudian sebagai Chief Investment itu ada Pak Susanto. Kemudian atasan saya Pak Hanif Mantik sebagai Chief Marketing Officer. Oke. Kemudian untuk produk-produk kita ini yang ada di Star AM ini di Self Star AM itu ada reksadana Star Balance campuran, kemudian ada money market, kemudian ada stable income fund, ada sustainable equity, semua semua aset kelas tuh rata-rata sudah ada semua di Investment, sudah cukup lengkap gitu Mbak perkenalan dari kami. wah berarti tadi panjang dari KM ini adalah Surya Alam Raya ya. Iya, iya Mbak. Kadang orang suka bingung tuh Star apa ya nama ininya. Iya, ya benar. Jadi lebih enak disingkat besar ya, bintang gitu. Coba Keren sih. di depannya ya kan. Oke, nah tadi kalau aku dengar dana kelolaan yang 14 triliun, kan? Sorry Mbak. Halo, kedengar? Iya aku kedengeran. Gimana Ya, Mbak? dana kelolaannya sudah 14 triliun ya Mbak? Ya. Udah 14 Oh, triliun. dalam ya, untuk waktu yang belum lama maksudnya, tapi dana kelolaannya udah sebesar itu gitu loh. Itu suatu apa sebuah prestasi sih untuk Star Asset Management. Oke, nah sekarang sesuai kita ini mengenai strategi investasi masih bersama Star Asset Management. Mungkin banyak para investor yang pengen invest, tadi kayak aku udah mention di awal, tapi bingung nih cara investasi gimana gitu ya kan, mulai dari mana, produk apa yang harus kita masukin untuk berinvestasi, ditambah lagi adanya isu-isu seperti resesi atau mungkin yang menakut-nakuti bahwa investasi itu bisa rugi atau apapun itu membuat investor ragu untuk berinvestasi gitu ya Mbak Armi ya. Nah, kira-kira nih apa aja sih gitu Mbak Armi menurut Mbak Armi yang harus kita siapkan dalam berinvestasi supaya investasi kita tuh jadi makin easy gitu, jadi gampang. Iya, iya. Oke. Oke, Okay. jadi pertama-tama sebelum kita berinvestasi kita harus
kayak menetapkan tujuan dulu gitu. Jadi misalnya nih, aku kasih tips aja ya, misalnya untuk kayak aku nih, misalnya kita gaji tuh sebulan. Nah, aku ada konsepku tuh 50, 30, 20. Pantu gitu kan. Jadi kalau yang 50% dari kita terima take home pay setiap bulan itu kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang 30% itu kita gunakan untuk apa ya? Kita memiliki keinginan gitu. Jadi dan kita juga misalnya punya hutang atau KPR, kita siapkan tuh yang 30%. Keinginan itu kayak gimana gitu. Misalnya kan kita hobinya traveling, itu mungkin bisa disiapin gitu dananya itu misalnya buat traveling, atau kita kolektor tas gitu ya misalnya, ya bisa sisihkan lah dari situ yang 30%. Nah, kemudian yang 20%-nya itu kita bisa pakai, kita harus ya, kalau buat aku sih harus berinvestasi gitu, harus melakukan kita mulai berinvestasi di 20% itu. Nah, nanti yang di 20% itu kita juga harus menetapkan tujuan gitu. Kita mau buat apa? Misalnya mau buat nanti sekolah S2, mau dari investasi itu, atau kita misalnya mau menikah sebentar lagi, siapkan dari situ. Jadi dari situ kan kita udah tahu. Kalau kayak saya pribadi, mungkin saya untuk anak saya nanti kuliahnya di luar gitu, berarti kan kira-kira tinggal 7 tahun lagi. Nah, kalau udah tahu kira-kira dari 20% itu tapi 7 tahun lagi gitu kan, kita sudah tahu instrumen mana yang tepat gitu. Dalam arti karena instrumen investasi itu harus disesuaikan juga dengan time horizon kita melakukan penempatan gitu kan. Nah, karena kan saya 7 tahun, berarti kan masih di atas 5 tahun nih. Ya, sekarang jadi aku pilihnya lebih ke aset kelas yang reksadana, tapi reksadananya itu equity. Nanti saya akan dicari seperti itu. Tapi kalau misalnya cuma dalam waktu 3 tahun misalnya mau dipakai, atau dalam waktu mungkin cepet ya 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, teman-teman bisa cari ke aset kelas seperti money market atau pendapatan tetap gitu kan. Kalau 3 tahun sih cocok sih untuk pendapatan tetap tuh udah bisa sih gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman misal 3 bulan lagi gitu kan, daripada teman-teman itu taruh di tabungan gitu kan, kepotong sama biaya, teman-teman taruh aja di reksadana money market gitu. Jadi kalau menurut aku sih memang ini penempatan investasi disesuaikan dengan time horizon juga, kemudian tujuan investasi seperti itu sih Mbak. Oke, kalau tadi aku bisa tangkep, intinya tuh adalah dibagi presentasinya yang pertama ya. Jadi kita misalnya dari total penghasilan kita 10% atau 20% itu dibagi ya, gitu, disisihkan lah gitu untuk diinvestasikan gitu. Yang kedua adalah kita harus menentukan tujuan berinvestasi ya, misalnya tujuan itu untuk menikah, biaya menikah, atau misalnya buat biaya pendidikan anak atau biaya pensiun, itu harus ditentukan gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentukan aset kelasnya disesuaikan dengan time frame-nya gitu, time horizon-nya mau sampai kapan nih kira-kira investasinya gitu. Jadi misalnya kita nggak mau yang terlalu beresiko tinggi nih, maunya yang kira-kira ada pendapatan tetapnya gitu contohnya. Nah itu ditentukan juga dengan time frame-nya, kira-kira cocoknya 2-3 tahun, lebih cocok ambil yang aset kelasnya mungkin medium ya, nggak terlalu tinggi juga gitu. Oke, nah sebelum mulai pertanyaan selanjutnya, aku mau pengumuman dulu nih buat para investors bahwa Star Asset Management lagi bagi-bagi merchandise, banyak 3 merchandise dengan cara, ini syaratnya ya para investors tolong di screenshot IG live dari kita hari ini, jelas kita hari ini, share di story kalian, IG story kalian, dan berikan caption yang menarik. Tag ketiga teman kalian, dan tag juga IG Invest Now dan IG Star Asset Management. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah follow IG dari Star Asset Management dan Invest Now. Dan teman-teman juga jangan lupa follow seluruh platform sosial media dari Star Asset Management dan Invest Now. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Armi, aku pengen tanya lagi. Tadi kan kita sempat, kita tahu ya bahwa Star Asset Management ini menjual produk reksadana gitu ya. Nah, menurut Mbak Armi sendiri nih, reksadana itu apakah adalah instrumennya easy atau mudah gitu? Kira-kira gimana Mbak? Ya, kalau menurut saya pribadi sih reksadana tuh yang benar-benar yang
instrumen yang sangat mudah gitu untuk kita melakukan penempatan investasi. Kenapa gitu kan? Karena kita tuh dibantu oleh fund manager gitu. Dibantu fund manager maksudnya gimana gitu kan? Ya contohnya kalau misalnya kita masuk ke market sendiri, istilahnya kita beli aset instrumen sendiri, kita kan harus belajar banyak ya, harus belajar itu lebih detail gitu kan. Misalnya kita mau beli saham sendiri, itu kan lebih volatile, lebih. Nah kalau dengan adanya manajer investasi, kita akan dibantu dan informasi-informasi mengenai produknya sendiri, mengenai penempatan kita itu kan ada fun fact sheet tiap bulan yang kita bisa melihat perkembangannya, itu akan dibantu. Kemudian juga reksadana, kenapa reksadana dianggap easy juga? Nah, apalagi zaman sekarang ya. Jadi kalau teman-teman tahu zaman dulu tuh kalau kita mau beli reksadana mungkin harus pergi ke bank gitu, harus jalan kaki lah atau ke kantor fund manager. Kalau sekarang sih nggak perlu gitu kan. Kayak contohnya di Invest Now ya, kita bisa lewat web ya Mbak. Mbak Franda bener ya, lewat web. Tinggal bikin account, kemudian kita sudah dapat melakukan transaksi seperti itu. Bener kan ya Mbak ya? Di Invest Now kita langsung lewat web ya. Betul, Bisa bisa langsung. melalui web. Oke, jadi ya menurut saya itu mudahnya karena satu memang cukup dalam genggaman kita bisa melakukan transaksi gitu kan, cukup dalam genggaman HP misalnya atau dari laptop gitu. Terus yang kedua kita nggak perlu capek-capek baca-bacanya tuh lebih heboh atau belajarnya lebih in-depth lagi gitu kan. Udah dibantuin sama manajer investasi. Nanti tiap bulan dikasih informasi mengenai penempatan investasi kita gitu. Nanti kalau ada yang nggak ada yang bingung ya bisa tanya lah ke manajer investasi gitu sih Mbak. Oh, berarti sebenarnya termasuk itu mudah ya reksadana, karena mau kapanpun kapanpun mau dibeli itu bisa gitu dari mana aja, apalagi melalui InvestNow, hanya melalui website aja udah Iya, benar. bisa account ya kan, dan di situ banyak pilihan produknya gitu. Nah, aku pengen nanya juga nih, biasanya kan kalau reksadana itu memang ada reksadana saham yang memang tergantung dari market gitu ya, kondisi market saat ini. Sebenarnya perlu nggak sih Mbak, untuk kita berinvestasi di reksadana memperhatikan timing market atau view market ke depannya seperti apa? Ya kalau menurut aku sih perlu banget kita harus Ya, melihat timing kita melakukan penempatan ya. Misalnya gini, timingnya itu saat ini apa namanya kita punya uang, tapi kan mau dipakai gitu kan dalam waktu 6 bulan ke depan. Sementara marketnya tuh kayak sekarang lah ya volatile ya. Maksudnya lagi kebijakan kan bukannya berubah-berubah, ada beberapa kebijakan yang sangat sensitif terhadap market, jadi market tuh bisa naik bisa turun gitu, istilahnya volatile seperti itu. Kemudian kita melakukan penempatan di tempat yang salah hanya dalam waktu 6 bulan, kemudian kita ingin mengambil, ketika ingin mencairkan marketnya tiba-tiba lagi turun di bawah gitu kan, turun di bawah tuh kita jadi ya istilahnya sangat berisiko. Jadi timingnya tuh harus dipasin gitu. Kalau misalnya kita cuma jangka pendek ya udah kita masuk aja di money market gitu. Jadi ya kita mesti lihat juga dan kita juga bisa bisa disesuaikan juga sih harusnya dengan profil risiko kita gitu. Kita siap nggak gitu. Jadi benar sih itu sangat penting banget menentukannya. Gitu Mbak. berarti kalau kita bicara tentang market, kan ini kan tadi kata Mbak Armi bahwa market itu perlu banget kita perhatikan ya. Ini memang kita lagi kayaknya banyak banget tuh kalau kita lihat di media, di berita-berita ya, potongan berita bahwa tahun 2023 itu kemungkinan akan terjadi resesi global gitu ya. Nah, menurut Mbak Armi sendiri nih, apakah mungkin banyak para investor kan yang ikut gitu ya. Menurut Mbak Armi, bagaimana probabilitas Indonesia untuk resesi itu? Apakah akan soft landing kah atau hard landing gitu dibandingkan dengan negara lain gitu? Kira-kira akan separah apa resesi global yang akan terjadi berdampak ke negara kita gitu? Mbak, bisa jelasin? Iya, iya Mbak, dari kemarin kan memang digaungkan gitu, mau tahun depan 2023 resesi, kemudian juga ada beberapa webinar yang membahas mengenai itu atau nah, kalau dari yang kita lihat kondisi sekarang dan ke depannya dan saya juga kumpulkan gitu kan beberapa hasil dari beberapa analis-analis yang lain. Jadi kita tuh sebenarnya negaranya tuh
prudent loh. Dalam arti gini, kita nggak usah takut sih sebenarnya gitu. Kenapa gitu? Ya karena salah satunya adalah exposure pinjaman luar negeri kita semakin menurun, kemudian korporasi juga telah melakukan hedging, kemudian anggaran negara kita juga masih cukup kuat, dan yang paling penting adalah kita sebagai negara dengan konsumsi terbesar gitu. Jadi kalau teman-teman ingat, mungkin Presiden pernah bilang, ayo manfaatkan kebutuhan pakai produk dalam negeri aja gitu kan. Nah, itu tuh sangat membantu dalam kondisi seperti ini. Dan satu lagi yang membuat kita itu dianggap kuat, dan apalagi dengan peers kita ya di negara emerging market, bahkan di developed market, bahwa kita itu adalah negara dengan penghasil komoditi utama gitu. Contohnya itu sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini, apalagi dalam sekarang kan perang ya. Jadi perang tuh ada beberapa yang memang nggak bisa keluar. Jadi kita itu sebagai negara komoditi yang dihasilkan dari kita tuh sangat dibutuhkan oleh negara lain. Contohnya tuh adalah seperti nikel, kemudian kelapa sawit, batu bara gitu, dan produk gas alam lainnya. Jadi apalagi harga komoditi juga naik terus kan gitu. Misalnya koreksi juga bisa dibantu dengan komoditi yang lain gitu. That's why kenapa kita tuh nggak usah takut sih sama tahun depan gitu. Kita konsumsi terbesar, itu yang paling penting ya. Dan satu lagi adalah kita negara dengan penghasil komoditi utama di dunia. Seperti itu, Mbak. Wow, berarti sebenarnya resesi yang ditakutkan dan ditakuti oleh banyak orang ya, itu sebenarnya akan terjadinya di Indonesia tuh lebih soft landing gitu ya Mbak. Nah, karena memang Indonesia tadi Mbak sudah sempat mention juga bahwa kita adalah penghasil komoditi utama di global gitu ya. Dan memang komoditi kita itu paling dibutuhkan sebenarnya di negara Europe. Walaupun memang saat ini lagi digadang adalah ESG ya, environment sustainability governance. Jadi memang itu lebih apa ya? Sebenarnya komoditi ini lebih paling diutamakan gitu kalau mau kita bilang gitu kan. Maksudnya masih menjadi apa ya? Momok utama gitu, dibutuhkan dari negara-negara gitu, terutama batu bara gitu kan. Bara itu ditambah lagi perang dunia kan, jadi batu bara itu lebih dibutuhkan.